3 keputusan dari revisi Undang-Undang TNI yang nomor 34 tahun 2004 itu kan ada satu adalah penetapan operasi militer selain perang. Terus kedua adalah penambahan jabatan TNI untuk di lingkup sipil ya. Terus dan yang ketiga penambahan usia baik perwira maupun tantama dan bintara. 3 poin itu. Jadi mungkin itu yang harus dicek ya. Karena kan memang undang-undang itu kan ketika prosesnya menimbulkan itu ya kontroversial ya, gejolak. Jadi pasti Presiden juga akan tetap menerapkan kehati-hatian ya supaya undang-undang itu bisa diterima. Meskipun belum tentu juga nanti karena pasti akan ada yang menolak. Buktinya meskipun sudah dibawa ke Seknek muncul aksi mendirikan tenda kan di gedung DPR itu. Itu mereka menolak tapi secara halus, secara damai dengan mendirikan tenda di depan DPR yang akhirnya kemudian mereka digusur juga oleh Kamtibnya Jakarta. Dan muncul keramaian lagi di viral kan itu di media sosial yang kemudian terus ditegur juga oleh Gubernur DKI Mas Pram. Mengapa mesti sampai menimbulkan keriuhan lagi gitu ya. Cara itu akhirnya kan kepala Kamtib, istilahnya Kamtib ya, atau apa sih? Keamanan ya, pengamanan itu. Ya kan, mereka akhirnya minta maaf kan kepala Kamtibnya di Jakarta itu. Iya, karena ya bagaimanapun juga saat ada undang-undang disahkan kita banyak undang-undang yang menimbulkan pro kontra, misalnya waktu itu Cipta Kerja dan sebagainya, hak publik juga untuk menyuarakan pro atau tidak terhadap satu aturan hukum begitu ya Mas Har ya. Dan ini ada pengalaman juga waktu ingat kan ya Mbak Priska waktu akhir 2019 itu kan juga muncul penolakan massa ya. Mahasiswa, kelompok sipil dan aktivis dan pemerhati anti korupsi itu karena akan direvisi undang-undang KPK kan. Itu kan heboh banget ya di DPR ya. Setidaknya kalau yang kemarin itu revisi undang-undang KPK lalu undang-undang Cipta Kerja juga begitu ya Mas Har. Dan akhirnya kan Pak Jokowi ya undang-undang revisi undang-undang KPK yang nomor 30 tahun 2002 yang direvisi kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 kan Pak Jokowi tidak menandatangani itu, tapi undang-undang itu tetap berlaku. Waktu itu saya cek ya di lembar belakang Undang-Undang revisi Undang-Undang KPK itu Pak Jokowi maupun Menteri Hukum tidak menandatangani, hanya di situ tertulis mengutip pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang ini sudah sah. Jadi tanpa harus ada tanda tangan Presiden maupun Menteri Hukum, undang-undang itu dinyatakan sah. Ya karena memang otomatis 30 hari setelah itu kan itu berlaku. Dan itu waktu itu menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan yang tanda tangan itu hanya Deputi Hukum dan Perundang-undang Seknek. Saya ingat tuh Ibu Silvana Jaman ya yang menandatangani itu.